Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan, nikmat iman dan kesehatan serta kesempatan kita untuk hadir dan dipertemukan lagi di bulan yang penuh berkah, yaitu bulan Ramadan. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini marilah kita merenungkan sebuah pertanyaan yang penting. Apakah puasa yang dijalankan selama ini benar-benar menjadi ibadah ataukah hanya sekedar rutinitas tahunan saja? Setiap tahun ke bulan Ramadan datang, umat Islam melaksanakan ibadah puasa. Kita menahan lapar, menahan haus dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Orang-orang lebih sering membaca Al-Quran, suasana ibadah terasa hidup. Namun kita perlu bertanya pada diri kita sendiri, apakah perubahan itu memang berasal dari kesadaran hati kita ataukah hanya karena suasana Ramadan saja? Hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan dalam firman-Nya, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkanlah kamu berpuasa atas sebagaimana kau diwajibkan bagi orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa." Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Dari ayat ini kita dapat memahami bahwa tujuan utama puasa adalah berbentuk ketakwaan. Ketakwaan berarti menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Namun dalam kehidupan sehari-hari kita masih sering melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Ada pula kita rajin beribadah di bulan Ramadan. Setiap bulan Ramadan berakhir, kebiasaan hilang baik tersebut berhilang. Rasulullah SAW juga pernah mengingatkan dalam sebuah hadisnya, banyak orang-orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dalam puasanya selain lapar dan haus. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini mengingatkan kita bahwa puasa bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi mengajarkan kita untuk menjaga lisan, hati, serta perbuatan kita. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, perbuatan yang buruk, maka Allah menentukan jalan untuk meninggalkan makan dan minumnya. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis tersebut kita belajar bahwa seharusnya kita menjadi sarana untuk memperbaiki akhlak. Puasa melatih kita untuk sabar, mengendalikan emosi, menahan nafsu, serta menahan kesabaran kita. Ketika kita mampu menahan lapar haus selama berjam-jam, selama kita dilatih mengendalikan diri dalam kehidupan sehari-hari, kita belajar untuk tidak mudah marah, kita berkata buruk dan tidak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Selain itu, puasa juga mengajarkan kita tentang empati, kepedulian, serta kita merasakan lapar, kita memahami bagaimana rasanya orang-orang yang setiap hidupnya, setiap harinya kelaparan. Disitulah kita muncul rasa iba, bagaimana kita membantu seseorang karena kita telah merasakannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan adalah bulan kesempatan dan sangat berharga yang tidak semua orang diberikan kesempatan untuk bertemu pada bulan Ramadan ini. Oleh karena itu kita harus memanfaatkan bulan ini sebaik-baiknya. Jangan sampai puasa kita hanya menjadi rutinitas tahunan yang dilakukan tanpa makna. Maka puasa sebagai sarana untuk memperbaiki diri, memperbanyak ibadah dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika setelah Ramadan kita menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih jujur, dan lebih peduli kepada sesama kita, maka itulah tanda bahwa puasa kita menjadi ibadah yang bermakna. Namun jika tidak ada perubahan dalam diri kita, maka itu perlu kita mengevaluasi pada diri kita sendiri, memperbaiki niat kita dalam menjalankan ibadah puasa. Dan hadirin sekalian,
Marilah kita menjadikan bulan puasa bukan hanya sekedar rutinitas tahunan saja, tetapi sebagai ibadah yang benar-benar mengubah diri kita menjadi lebih baik. Akhir dari saya, puasa bukan hanya menahan lapar, haus, tetapi juga menahan diri dari segala dan menjauhkan dari perbuatan terlarang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.